Hai adik-adik semua. Perkenalkan nama Kakak Clara. Di sini, Kakak akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak. Pertama, Kakak akan menjelaskan tahap pemikiran praoperasional, Piaget. Terus yang selanjutnya Kakak akan membahas tentang perkembangan bahasa. Oke, kita mulai ya. Oke, baik adik-adik semua. Di sini kita akan mulai membahas tentang perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak. Nah, dunia kognitif anak-anak persekolahan ialah kreatif, bebas, dan penuh imajinasi. Di sini kita akan mulai pada tahap pemikiran praoperasional Piaget. Nah, pada tahap praoperasional, Piaget ini terentang dari usia 2-7 tahun. Pada tahap inilah konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat, dan kemudian lemah, serta keyakinan terhadap hal yang magis mulai terbentuk pula. Baik, maksud dari yang tadi, pemikiran profesional tidak lain dari masa tunggu yang longgar bagi pemikiran operasional konkret. Walaupun label profesional menekankan bahwa anak pada tahap ini belum berpikir secara operasional. Nah, pemikiran praoperasional ialah awal kemampuan untuk berekonstruksi pada tingkat pemikiran apa yang telah dilakukan di dalam perilaku. Pemikiran praoperasional juga mencakup peralihan penggunaan simbol dari yang primitif kepada yang lebih canggih. Pemikiran profesional dapat dibagi ke dalam 2 subtahap. Nah, mau tahu apa 2 subtahap itu? Ya, kita bahas ke slide berikutnya. Oke, adik-adik. Nah, di sini kita akan membahas 2 subtahap yang tadi kakak bilang. Pemikiran profesional terbagi menjadi 2, yaitu 2 subtahap. Nah, subtahap yang pertama itu fungsi simbolis. Dan subtahap yang kedua itu pemikiran intuitif. Nah, tapi sekarang kita bahas subtahap yang pertama dulu ya. Oke, sekarang kita akan membahas subtahap fungsi simbolis. Subtahap fungsi simbolis ini merupakan subtahap yang pertama, yaitu dari usia 2-4 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada atau imajinasi. Baik, berpikir simbolis semacam yang kakak jelaskan tadi itu merupakan fungsi simbolis, dan kemampuan itu mengembangkan secara cepat dunia mental anak. Anak-anak kecil menggunakan desain coret-coret untuk menggambar misalnya manusia, rumah, mobil, awan, dan lain sebagainya. Mungkin karena anak-anak kecil tidak terlalu peduli akan realitas gambar-gambar mereka, penuh hayal dan penuh daya cipta. Walaupun simbolisnya sederhana, tetapi kuat atau memiliki arti yang kuat bagi mereka. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas egosentrisme atau suatu pemikiran proporsional yang menonjol. Nah, egosentrisme ini adalah ketidakmampuan anak-anak
untuk membedakan perspektif seseorang dengan perspektif orang lain. Nah, baik di sini kakak akan menjelaskan tentang contoh egosentrisme yang sudah kakak jelaskan tadi. Contohnya misalnya seorang anak yang berusia 4 tahun menerima sebuah telepon dari ayahnya yang sedang bekerja di kantor. Nah, ayahnya menanyakan, "Mary, ibumu ada?" Dia pun menjawab, hanya mengangguk sambil diam. Dan ayahnya pun tanya lagi, "Mary, bisa ayah bicara dengan ibu?" Nah, Mary pun tidak menjawab, dia hanya mengangguk lagi sambil diam. Nah, seperti itu contohnya adik-adik. Semoga dapat dipahami ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas slide yang selanjutnya, yaitu tentang animisme. Animisme, kemungkinan objek yang tidak bergerak memiliki kualitas atau semacam kehidupan dan dapat bertindak. Contohnya, misalnya anak kecil mengatakan, "Pohon itu mendorong daunnya dan daunnya jatuh." Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tahap pemikiran intuitif. Nah, di mana pada tahap ini itu adalah merupakan tahap kedua yang dimana anak-anak usia 4-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban atas semua bentuk pertanyaan. Nah, di sini menurut Piaget, anak-anak berusia muda tampak begitu yakin tentang pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi belum begitu sadar bagaimana tahu apa yang mereka ketahui itu. Nah, maksud dari yang kakak jelaskan tadi, mereka mengatakan mengetahui sesuatu, tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. Nah, suatu contoh kemampuan penalaran anak-anak kecil ialah misalnya kesulitan menaruh benda-benda ke dalam kategori yang tepat. Dihadapkan pada sekumpulan objek acak yang dapat dikelompokkan bersama atas dasar 2 atau lebih sifat. Anak-anak profesional jarang dapat menggunakan sifat ini secara konsisten untuk menyontir objek ke dalam kelompok-kelompok yang tepat. Nah, seperti itu contohnya. Dan contoh yang kedua misalnya, kesulitan membagi teman-temannya ke dalam kelompok sesuai jenis kelamin, misalnya yang perempuan sama dengan yang perempuan dan yang laki-laki sama dengan yang laki-laki. Nah, seperti itu, semoga dapat dipahami ya contohnya. Oke, adik-adik semuanya, di sini pada slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang yaitu teori Piaget. Tentang di dalam teori Piaget ini terdapat konservasi. Nah, di sini Piaget melakukan sebuah seperti penelitian atau pencobaan, yaitu dengan menggunakan sejumlah cairan tertentu tetap sama jumlahnya tanpa memandang bentuk tempatnya. Namun ini tidak begitu jelas bagi anak-anak kecil. Sebaliknya, mereka tertipu oleh tinggi cairan di dalam tempatnya. Nah, di mana di sini Piaget memberikan dua gelas yang diisi cairan. Di sini kita bisa lihat ya gambarnya. Ada 2 gelas yang diisi cairan dan 1 gelas lagi tidak ya. Di sini 2 gelas berisi cairan atau volume yang sama. Setelah 2 gelas ini satu cairannya diisi ke gelas yang lebih tinggi. Nah, anak-anak kadang-kadang keliru mana jumlah air yang paling banyak, padahal semuanya itu sebenarnya sama, cuma beda gelasnya aja ya.
Nah, di sini anak yang gagal dalam konservasi ini berada pada tahap kognitif, dan anak yang berhasil dalam konservasi ini berada pada tahap konkret. Nah, oke adik-adik, di sini kita akan membahas slide yang selanjutnya, yaitu karakteristik lain anak-anak pra-operasional, dimana menanyakan serentetan pertanyaan, yaitu anak-anak usia 3 dan 5 tahun. Mereka mulai membuat orang-orang dewasa di sekitarnya lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, contohnya itu misalnya pertanyaan-pertanyaan anak-anak kecil. Misalnya, apa yang membuatmu besar? Siapa yang menjadi ibu ketika semua masih bayi? Mengapa matahari bersinar? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan ya, dan sulit dijawab. Nah, seperti itu contoh-contohnya pertanyaan-pertanyaan anak-anak kecil. Oke, semoga dapat dipahami ya contohnya. Oke, sekarang kita akan membahas pemrosesan informasi. Nah, pemrosesan informasi di sini ada 2, yaitu perhatian dan memori. Nah, kita akan bahas yang pertama perhatian dulu ya. Nah, perhatian dalam konteks kebiasaan atau habituation yang menjadi suatu yang membosankan, di mana bayi menjadi tidak tertarik pada stimulus dan tidak lagi memperhatikannya. Nah, di sini misalnya habituation atau hilangnya perhatian. Atau di sini juga ada disabilitation atau pulihnya perhatian. Ini ada anak usia 6 bulan pertama masa bayi versus tahun-tahun persekolahan. Nah, anak-anak kecil yang baru belajar berputar ke sana kemari umumnya memerlukan sedikit waktu untuk memusatkan perhatian pada suatu objek atau peristiwa. Nah, ini bisa disebut atau hilangnya perhatian ya. Perhatiannya hanya sebentar saja. Nah, sedangkan anak bersekolahan dapat terlihat menonton televisi selama setengah jam atau biasanya lebih ya. Ini maksudnya pulihnya perhatian atau perhatiannya tuh lama ya. Ya begitu ya, seperti itulah. Semoga dapat dipahami ya. Baik adik-adik semuanya, di sini kita akan masuk pada teori pikiran anak. Nah, perkembangan pertama dalam mengetahui bahwa pikiran itu ada, kesadaran dan pemahaman akan proses mental. Nah, pada anak-anak usia 2-3 tahun, usia ini anak-anak mengembangkan pengetahuan bahwa manusia bisa dikaitkan secara konkret dengan objek-objek dan peristiwa-peristiwa di dunia luar dengan cara melihat, mendengar, menyukai, mengingat, takut dengan objek-objek dan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang anak usia 4-5-6 tahun. Biasanya anak-anak usia ini sangat memahami keyakinan-keyakinan yang keliru. Anak mulai memahami perbedaan apa yang tampak nyata dan apa yang nyata. Apa yang tampak nyata dan apa yang nyata? Apa yang mereka lihat? Misalnya mereka melihat beruang. Nah, beruang itu kadang mereka tampak nyata, bukan hanya sekedar animasi, tapi nyata atau sungguhan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas perkembangan bahasa. Nah, kita akan masuk pada tahap perkembangan bahasa, di mana elaborasi tahap-tahap Brown. Yang pertama, anak-anak usia 12-26 bulan.
Mulnya ialah 1,00 sampai 2,00. Perkembangan kata atau kalimat khasnya ialah dadah mama, dadah papa, dan lain-lain. Nah, yang kedua usia 27 sampai 30 bulan. Mulnya ialah 2,00 sampai 2,50. Kalimat khasnya atau yang sering mereka pakai itu biasanya bonekaku, boneka tidur, boneka cantik, dan lain-lain. Dan anak yang ketiga, anak-anak usia 31 sampai 34 bulan yang umurnya 2,50 sampai 3 kosong. Nah, kalimat-kalimat pertanyaan itu di sini mereka lebih menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan ya, yang banyak muncul, sehingga seringkali orang tuanya kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Yang keempat usia 35 sampai 40 bulan. Namunnya 3,00 sampai 3,75. Suatu kalimat misalnya sering mereka pakai itu datang terkait dengan kalimat yang lain. Suatu kalimat datang terkait dengan kalimat yang lain. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima usia 41 sampai 46 bulan. Mulnya 3,75 sampai 4,50. Kalimat yang sering mereka pakai itu kalimat sederhana dengan hubungan proposisi terkoordinasi ya. Oke, ini adalah pembahasan terakhir kita ya, sistem aturan. Nah, sistem aturan ini ada beberapa, itu ada morfologi, sintaksis, semantik, gramatik. Nah, kita akan bahas yang pertama, morfologi. Morfologi berkaitan dengan makna bunyi. Satuan terkecil dalam bahasa yang bermakna adalah morfem, yang terdiri dari morfem bebas dan terikat. Misalnya morfem bebas, berapa kata? Contoh, tiger adalah kombinasi dari dua morfem, tiger plus s ya. Misalnya morfologi mengenalkan perubahan kata. On apply, dapat apply. Lina sedang tidur di kamar, ayah tertidur di ruang TV. Nah, seperti itu contohnya ya. Sekarang kita akan membahas yang sintaksis. Sintaksis ini aturan untuk menggabungkan kata-kata dalam frase dan kalimat. Anak menguasai sintaksis. Belajar bagaimana menyusun kalimat tanya, perintah, berita, dan lain-lain. Sintaksis mengenalkan atau mengajarkan susunan kalimat. Misalnya, ibu membeli beras di toko. This in a book. My name is Dila. Itu contohnya ya. Nah, kita akan membahas yang ketiga, semantik. Semantik ini mempelajari makna atau memperoleh kosakata dan maknanya. Nah, semantik mengenalkan kosakata dalam bahasa Inggris beserta maknanya. Selanjutnya pragmatik ya. Ini yang terakhir ya pembahasan kita. Kesesuaian pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan pendengar dan konteks atau acaranya. Oke.
pembahasan kita sudah selesai ya, dah habis. Baik, sekian dari kakak ya, semoga dapat bermanfaat buat adik-adik semua ya. Semoga penjelasannya dapat dipahami, dapat dimengerti. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf ya. Kakak undur diri. Terima kasih. Bye bye.